dan perilaku yang linear dengan iman yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah akhlak, baik yang berkaitan dengan pergaulan antar sesama, atau berkaitan dengan makhluk yang lain, atau berkaitan dengan khalik. Munyo uronyo, jangankan memiliki akhlak, menafsirkan akhlak secara benar dan tepat pun masih dipertanyakan. Tira urang mekat ged gelayani konsumen urang belau. Gebi fasilitas tempat, gebi makanan, gebi minuman, ged pelayanan ke konsumen yang membuat konsumen itu menyenangkan. Apa itu akhlak? Dalam Islam belum. Itu adalah pertukaran kepentingan. Dan contoh, orang berkata baik, bersikap baik, menyenangkan. Kenapa? Karena ada kepentingan. Tetapi kalau melakukan kebaikan, berperilaku baik demi kepentingan akhirat atau ridha Allah, itulah baru akhlak. Sehingga kita tafsir dari Rasulullah, siapa yang berakhlak? Bagaimana akhlak? Antu'tiya mamana'aka, kamu memberi orang yang kikir padamu. Antasila mangkata'aka, kamu menyambung silaturahmi orang yang memutus hubungan denganmu. Wa antarhama man ghadabaka, dan engkau menyayangi orang yang membencimu. Nyantawai, menyayangi orang yang menyayangi kita. Banyak orang bisa memberi kepada orang yang memberi kepada kita, itu juga banyak orang mampu. Menyayangi orang yang sayang kepada kita itu gampang. Tetapi menyayangi orang yang membenci kita, itu tanpa akhlak yang benar tidak mungkin. Sayang dari hatinya sayang, kan pura-pura. Dia kan ada pura-pura abis itu, sehingga hatinya bersih dari segala sifat-sifat muhlikat. Tetapi inilah yang krisis di dunia sekarang. Kehidupan uronyo akhlak yang naik itu menjid kan. Watai luanyan hanali hari-hari, hanali syurga dan neraka. Syurga dan neraka tetruk masjid kan. Dan sebenarnya ini kegagalan akhlak juga. Maka oleh karena itu, kapan kita berakhlak? Di saat kita mampu membangun pola pikir dan perilaku yang membuat kehidupan ini sukses dan bisa menyukseskan kematian serta menyukseskan setelah kematian. Terbangun sebuah kesadaran pemikiran, terbangun sebuah sikap dan perilaku yang mampu menyukseskan kehidupan dunia dalam arti yang sebenarnya, baik kehidupan pribadi, keluarga, atau lingkungan kita. Apa kesuksesan kehidupan yang sebenarnya? Hidup yang sukses adalah hidup yang menyukseskan kematian. Mati yang sukses adalah mati yang menjadikan kuburan itu pintu syurga. Di saat kita bisa hidup seperti itu, dipastikan kita sudah berakhlak. Untuk hal semacam itu, indikasinya kita sudah sukses atau gagal, periksa dulu dalam hati kita. Kita orang cinta dunia atau cinta akhirat? Karena Rasulullah mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia sumber semua kejahatan dan kerusakan. Orang yang punya akhlak sesuai dengan persepsi iman, kehidupan dunianya bukan untuk materi. Materi perlu bukan untuk penampilan, tetapi untuk sebuah kekuatan yang mampu menyukseskan kehidupan ini demi kepentingan setelah ini. Tetapi kegagalan akhlak adalah sebuah kebutaan dan kegelapan, di mana pandangan, hati, dan pikiran tidak mampu menerawang untuk setelah kehidupan. Hidup selalu lupa mati. Dunia seakan hanya sebuah penampilan. Iman mengajarkan kepada kita, materi, fasilitas dunia bukan untuk penampilan, tetapi untuk sebuah kekuatan yang bisa memperbaiki hidup dalam arti yang sebenarnya.
Oh